Oke, selamat malam untuk video kali ini ya, dibuat jam 7 malam waktu Indonesia Barat tentunya di tanggal 26 Februari untuk update malam ini sampai dengan besok malam tentunya. Kita ulas dulu untuk teman-teman yang belum lihat outlook mingguannya bisa dicek di video yang sebelumnya. Ini lanjutan aja untuk update-nya. Kita bahasin dulu untuk indeks dolar ya. Ini sesuai yang diantisipasi sebenarnya sih ada dua skenario. Kalau misalkan tertahan di level area pivotnya yang kemarin dibahasin itu, kurang lebih itu di kisaran 103.900-an atau psikopress levelnya sebenarnya sih ada di 104. Kalau misalkan harga mampu bergerak di atas itu potensial untuk indeks dolar itu melanjutkan penguatannya kembali. Tetapi hari ini yang kita liatin indeks dolar ini menuju level area 103.700 atau 75 lah pembulatan. Kuncinya selama tidak kehilangan support satunya yang berada di 103.600-an masih ada potensial untuk indeks dolar ini menguat. Tapi kita lihatin dari segi time frame satunya kiri ini juga ada zona demand sebenarnya. Harga masih tertahan di level area zona demandnya. Kita kasih tanda oranye dulu. Nah, kurang lebih di sini ya. Karena zona demand ini mepet banget dengan level area support yang ada di 103.600-an. Ini mungkin bisa digunakan ataupun antisipasi ya. Maksimal kalaupun penurunan hari ini sampai dengan besok itu selama harga tidak mampu bergerak di bawahnya level 103.600 masih ada potensial untuk indeks dolar ini menguat ke atas tentunya. Tapi kita lihatin dulu dari triggernya untuk fundamentalnya kita cek dulu. Malam ini jam 10 malam ya. Ini ada penjualan rumah baru dari Amerika tentunya itu yang diperkirakan akan rilis. Data yang sebelumnya itu kan 664 kurang lebih diperkirakan meningkat menjadi 680. Kalau misalkan nanti aktualnya surprise di atasnya 680 ini potensial untuk indeks dolar ini akan keangkat ke atas atau USD-nya ini kemungkinan akan menguat kembali, tetapi waspada meskipun nanti kalau misalkan di sini keluarnya merah tetapi datanya itu lebih tinggi daripada 664 potensial sama. Mungkin jangka pendeknya USD akan menguat kembali tetapi nggak terlalu signifikan. Kemudian untuk hari Selasanya tanggal 27 ini ada pemesanan barang tahan lama ya. Untuk monthly-nya diperkirakan menurun 0,6, diperkirakan menurun menjadi 0,2%. Eh, tapi fokusnya untuk besok ini bukan di pemesanan barang tahan lama, tapi di kepercayaan konsumen ini yang mesti diantisipasi. Yang sebelumnya ini ada 114,8 ya, diperkirakan tetap. Kemungkinan ya, kalau saya ini nanti aktualnya untuk besok ini saya ragu ya, kemungkinan akan ada penurunan sedikit, cuman berapanya nanti kita cek lebih lanjut. Antisipasinya kalau misalkan data yang keluar itu besok masih di atas 110 ini masih ada potensial untuk indeks dolar ini sedikit menguat tentunya. Kemudian untuk hari Rabunya dari NZD ini ada rilis suku bunga. Malamnya itu ada produk domestik bruto atau PDB per kuartalnya yang akan diperkirakan menurun dari 4,9 itu akan turun menjadi 3,3. Kalau misalkan hari Rabu nanti itu aktualnya ternyata di bawah 3,3, ini mungkin kita akan lihatin segi jangka pendeknya untuk indeks dolar atau USD itu akan sementara ya, sementara mungkin akan pelemahan terlebih dahulu. Kemudian disusul di Kamis ada indeks harga konsumen dari Jerman, ini juga penting, diperkirakan juga menguat. Ini nanti hubungannya dengan pair euro. Selanjutnya adalah PCE, ini yang ditunggu-tunggu ya. PCE ini diperkirakan juga turun menjadi, ini mungkin yang gede ya, yang gede itu dimulai dari hari Kamis malam. Ada tiga yang mesti diwaspadai untuk Kamis malam ini. PCE-nya itu 2,9 diperkirakan menurun menjadi 2,8. Selanjutnya itu yang belanja personal ya, belanja personal PCE intinya. Tetapi di sini meningkat dari 0,2 diperkirakan meningkat menjadi 0,4. Jadi ini agak-agak rancu di sini. Ini kita tunggu aja aktualnya besok itu berapa. Terus klaim pengangguran diperkirakan juga meningkat dari 201 menjadi 209. Gambaran saya kalau melihat dari segi fundamental ini tentunya mungkin ya, mungkin untuk hari Senin ini masih ada potensial sideways down, sideways tapi yang maksudnya adalah kita ambil contoh di gold ya. Gold kita akan kemungkinan akan ngeliatin sideways down pelan-pelan ngerambat ke bawah, tetapi saya ragu kalau misalkan hari Selasa dan Rabu ini kemungkinan pair yang
yang berhubungan dengan gold atau XAUUSD mungkin akan sedikit ketarik ke atas. Berarti untuk indeks dolar ini masih ada potensial untuk melemah kembali. Kemudian Kamis dan Jumat ini kalau dilihatin dari data yang akan rilis ya, terutama di terakhir di hari Jumat ini yang tentunya ini juga penting juga. PMI manufaktur itu juga diperkirakan semuanya meningkat tentunya. Jadi mungkin Senin itu anggapannya sideways ya, sideways meskipun ada penurunan mungkin sedikit, tetapi hari Selasa dan Rabu ini masih ada potensial untuk indeks dolar ini melakukan pelemahan lebih lanjut. Disusul Kamis dan Jumat ini mungkin kita akan lihatin untuk indeks dolar itu penguatan yang signifikan. Jadi kuncinya adalah di hari Kamis mulai pertengahan sesi Eropa. Nanti kita cek lebih lanjut tentunya kalau misalkan ada waktu ya nanti kita update lagi. Selanjutnya adalah kita bahasin dulu ya untuk indeks dolarnya masih tetap tadi kunci utama untuk saat ini sampai dengan besok adalah 103.600 lebih dahulu kalau misalkan kita ngeliatin pelemahan untuk indeks dolar sebelum harga keangkat ke atas. Mungkin akan terkonfirmasi untuk indeks dolar ini menguat jika harga mampu balik di atasnya pivot yang berada di 103.900-an kurang lebih ya. Jadi ini zona zona apa namanya zona demandnya yang kecil di sini ini udah dijebol. Ini kita hapus dulu. Terus di sini ada drop base drop atau zona supply kembali. Kuncinya adalah di level area ini. Kalau misalkan harga mampu tembus di level area supply-nya yang baru terbentuk hari ini dan mampu bergerak di atasnya pivot, mungkin kita akan ngeliatin indeks dolar ini akan kedorong pelan-pelan ke atas menuju 104. Kemungkinan ini saya ragu kalau 2 hari ini saya ragu, mungkin kita akan ngeliatin untuk indeks dolar menguat itu mulai hari Kamis. Jadi coba nanti kita cek ya. Kemudian untuk gold kemarin juga sudah diulas ya zona sebenarnya sih di sini level area resisten yang ada di 2036. Ketika tadi harga bergerak ke atas itu tepat sekali di level area resisten satunya langsung ke reject ke bawah, cuman ini masih belum bisa dikategorikan valid untuk indeks XAUUSD ya, sorry XAUUSD ini melakukan pelemahan kembali menuju level area di bawahnya kurang lebih antara 2020 sampai dengan 2016. Mungkin malam ini pergerakan untuk gold ini masih berpotensi sideways di antara 2026 sampai dengan 2036 kurang lebih sekitar 100 pip untuk level area sidewaysnya. Jadi tetap waspada. Untuk tentunya ya malam ini kalau misalkan digambar ya potensial sideways di level area ini antara pivot dan resisten yang pertama. Kita kasih tanda biru dulu. Kurang lebih di sini. Jadi waspada aja. Ini kemarin ya, kemarin yang sudah dibahas ya. Ini nanti akan diulas tentunya di channelnya Mbah Din mungkin nanti akan diulas memperdalam apa toh jenenge candle kecepit ya. Nanti akan diulas di channelnya Mbah Din nanti linknya nanti saya kasih. Terus pas banget ya, ini sudah diambil harga reject ke bawah, potensial untuk malam ini ya. Sampai dengan besok ini masih ada potensial up down sampai salah satu ini break. Mungkin kita akan ngeliatin tren jangka pendeknya yang lebih jelas tentunya. Hati-hati ya karena ini juga ada zona demand di bawah yang bertumpuk dengan level area pivot ataupun untuk saat ini berfungsi sebagai support di 2026. Kemudian GBP USD. Untuk GBP USD hari ini sedikit menguat tentunya tetapi masih berada di level area resisten satunya yang berada di 1.2687 kurang lebih. Kalau misalkan untuk hari ini untuk pound sterling USD atau GBP USD ini berhasil break di atasnya 1.2700-an, kemungkinan untuk hari ini dan besok ini akan sedikit keangkat ke atas sebelum harga balik lagi turun ke bawah. Kuncinya adalah di 1.2700 sebagai physical price levelnya kalau kita bulatkan ya. Nah, di sini 1.2700 berarti untuk areanya adalah antara 1.2700 sampai dengan high barunya itu nanti berarti harus berada di atasnya 1.2700-an dan ini saat video ini dibuat ini tepat sekali kurang lebih di 1.2700 harga ini reject cuman masih belum valid. Akankah beneran reject atau enggak ini masih belum valid. Kuncinya adalah zona demand yang terdekat di sini. Kalau kita tandain zona demand yang baru itu kurang lebih di kisaran level area 1.2673. Kalau misalkan kehilangan demand yang di sini berpotensi untuk hari ini sampai dengan besok maksimal sesi Eropa dia akan bergerak lebih dalam menuju level area 1.26500-an tentunya. Jadi tetap waspada. Saya masih netral dulu, saya nggak mau buru-buru entry lebih dulu ya.
Karena zona pantau saya terus terang memang ada di sini 1.26800-an, yang kedua adalah 1.2750, kurang lebih di level area tersebut mungkin akan saya pantau untuk ancang-ancang cari setup sell. Euro USD, pergerakan untuk Euro USD ini sama tentunya, juga menguat untuk hari ini full hijau untuk hari ini ya, dari jam 9 pagi tadi sampai dengan saat ini, saat video ini dibuat, ini full hijau sama sekali nggak ada merahnya. Ini masih berpotensi untuk Euro USD ini menuju level area resisten yang pertama yang berada di 1.0867 kurang lebih ya. Tetapi waspada karena di sini ada zona supply kecil. Ini juga bisa dijadikan patokan sementara ya, bukan untuk jangka panjang tentunya. Untuk zona suplainya ini masih dites dan belum berhasil break. Harga masih bermain-main di level area tersebut. Kita lihatin dulu akankah reject atau justru malah break. Kalau misalkan break, ini mungkin berpotensi untuk Euro USD ini langsung bablas menuju level area resisten pertama, kemungkinan baru drop. Jadi tetap waspada. Saya untuk Euro USD masih netral. Cuman ini kalau mau ancang-ancang cari setup pembelian ini sudah telat, kecuali gini. Zona suplainya break ke atas, sedikit koreksi ke bawah di level ini. Ini kalau di zoom di time frame 15 mungkin kelihatan rally bis rally ya, mungkin bisa ancang-ancang cari setup pembelian, tapi jangka pendek targetnya berada di 1.08675 kurang lebih ya di sini. Ini nggak bisa jauh-jauh dulu karena untuk jangka panjangnya untuk 1 minggu ini ya masih ada potensial untuk Euro USD melakukan pelemahan kembali, tapi triggernya mungkin kita akan ngeliatin dari segi fundamental itu dimulai pergerakan besar di hari Kamisnya, jadi tetap waspada. Saran saya wait and see dulu, mending tunggu level area yang berada di kisaran 1.08700 sampai dengan 1.0900 sebagai physical price levelnya. Jadi ini masih netral dulu. AUD USD. Untuk AUD USD ini zona sebelumnya ya, yang sebelumnya di sini kan ada demand dan sudah di break. Jadi ini bisa dipindah karena di atasnya itu juga terbentuk zona supply. Nah, zona supply-nya itu balik di sini. Jadi kuncinya selama AUD USD ini tidak mampu bergerak di atasnya zona supply yang berada di 0.6566, masih berpotensi untuk AUD USD ini melakukan pelemahan kembali, tetapi targetnya nggak bisa jauh-jauh dulu. 0.6534 ini sebagai batasan 2 hari ke depan ya. Mungkin targetnya di sini dulu. Tetapi kalau misalkan zona supply yang di sini ini break, masih ada potensial sideways berlanjut, atau skenario yang kedua adalah sideways di antara level area pivot yang berada di 0.6558 sampai dengan 0.6582, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Selanjutnya USD CAD. USD CAD ini sesuai dengan planning ya, dari bawah naik ke atas ke reject di level area zona supply yang bertepatan dengan level area resisten yang ada di 1.35200-an. Selama nanti ya, kalau misalkan USD CAD ini terkoreksi, selama tidak bergerak di level area pivot, di bawahnya level area pivot yang ada di 1.3488 kurang lebih ya, ini masih ada potensial untuk USD CAD ini melakukan penguatan kembali. Saran saya adalah ini wait and see dulu, mending tunggu dulu kalau mau ancang-ancang setup pembelian ya. Ini untuk saya pribadi ya, untuk saya pribadi mungkin saya akan tunggu di sini untuk ancang-ancang cari setup pembelian. Tetapi untuk stop lossnya mungkin saya akan nargetin 30 sampai dengan 40 pip terlebih dahulu ya, untuk jarak stop lossnya saya nggak mau jauh-jauh dulu. Tapi untuk target saya minggu ini saya ngincer yang ada di 1.3565 kurang lebih di sini 70 sampai dengan 75 pip kurang lebih di sini. Cuman ini sementara wait and see dulu, tinggal satu kondisi aja. Biar ini kalau misalkan mau turun sekalian, cari konfirmasi pembalikan arah baru masuk ke market ini. Oke, kuncinya adalah harga tidak boleh bergerak di bawahnya 1.3488 kalau mau ancang-ancang cari setup pembelian. Next USD Swiss ini pas ya, atas bawah. Ini kemarin kalau nggak salah itu saya gambarannya kayak gini. Yang di outlook coba nanti bisa dicek ya. Area sideways itu di sini, kurang lebih ya. Ini kita kasih tanda biru dulu. Nah, di sini. Ketika harga ini gap down ya, gap bawah langsung ke atas, tepat sekali di level area resisten yang kita tandain kemarin, yang di outlook kemarin. 0.8821 kurang lebih ke reject ke bawah. Di bawah ada level area pivot itu kurang lebih 0.8789 dan ini juga ke reject. Tetapi rejectnya ini masih belum terkonfirmasi kecuali gini. Ini saya hapus dulu. Kalau misalkan untuk hari ini di sini ada zona drop base drop, ini kita tandain dulu. Area ini kita tandain dulu. Kemudian kalau misalkan ada sedikit lebar kayak gini, bisa diperkecil atau ambil yang atas.
Kalau misalkan hari ini harga mampu bergerak kembali ke atas dan level area ini break, potensial ya, potensial. Kalaupun turun mungkin nggak akan buat low baru. Tetapi kalau misalkan zona supply ini bertahan, masih ada potensial untuk USD Swiss ini bergerak ke bawah sebelum lanjut ke atas. Jadi kalau menurut saya, ini mungkin saya akan pantau level yang ada di 0 poin. Ini kita kasih label aja, kurang lebih ya, kurang lebih di sini 0,8813 kurang lebih di sini. Kalau misalkan ini break, kemungkinan ya, kemungkinan kalaupun terjadi koreksi mungkin sedikit di bawah di sini. Baru ini nggak bisa jauh-jauh dulu, kemungkinan akan jebol level area zona supply yang ada di atasnya di sini. Kemudian terkoreksi kembali baru harga keangkat ke atas untuk USD Swiss. Jadi ini masih netral dulu karena ini masih berada di ring area sideways. Ini masih belum bisa untuk ancang-ancang cari setup swing. Tetapi kalau mau eh, nargetin, kita ukur dulu ini ada 30 pip atau enggak ya. Ini nggak ada 30 pip sih, ruang gerak sekitar 26 pip ya. 26 pip ini mungkin kalau mau cari scalping, yang suka scalping sih oke. Tentunya dengan jarak stop loss itu kurang lebih sekitar 15 pip. 15 pip targetnya adalah 25 pip, ini mungkin oke. Tapi saya nggak, kalau buat saya ya ini nggak masuk. Gitu aja. USD Yen selanjutnya. Untuk USD Yen ini masih netral dulu saya. Ini masih berada ataupun bermain-main di level area resisten yang pertama yang berada di 150.600-an pembulatan ya. Memang ini sudah jebol, tetapi perhatikan aja untuk hari ini sampai dengan besok di sesi Asia. Demand yang di sini perhatikan aja. Kalau misalkan nggak ke break ke bawah, mungkin 1-2 hari ke depan untuk USD JPY ini mungkin akan keangkat ke atas, tapi nggak bisa jauh-jauh dulu. Ini saya hapus dulu yang di outlook. Nggak bisa jauh-jauh dulu, kurang lebih dia akan membuat high baru ya. Kemungkinan akan membuat high baru itu kurang lebih di 150.800-an. Kurang lebih di sini. Ini untuk 1-2 hari ke depan ya, perkiraan kurang lebih gambaran saya adalah seperti ini untuk USD JPY dengan catatan zona demand yang di sini ini tidak dijebol ke bawah. Kalau misalkan dijebol, berarti berpotensi menuju level area pivot yang berada di 150.23. Oke, mungkin itu aja untuk update sementara ya. Nanti kalau misalkan ada waktu besok kita update lagi. Untuk teman-teman yang belum liatin outlook untuk 1 minggu ini, bisa dicek 2 video yang saya upload sebelum video ini, mungkin bisa dicek lebih dulu ya biar biar nggak gagal paham tentunya, karena ini adalah penerusannya aja, update sampai mana pergerakan dari outlook yang saya posting kemarin itu sudah nyampe mana dan sudah ada konfirmasi atau belum. Kemudian untuk posisi saya sudah masuk atau belum, nanti saya akan informasikan di updatean tentunya sih malam tentunya ya. Oke, mungkin itu aja sementara. Kalau mau request pair ya, silahkan di kolom komentar aja. Rekomendasi broker juga ada di deskripsi ya. Ingat, jangan barbar, jaga psikologisnya, jangan overload, jangan overtrade. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.